kasih Anda masih bersama kami di Polemik, mantan koruptor dilarang nyalek. Nah sekarang kita ke Bang Abalin lagi sekali lagi. Karena tadi ada PR pertanyaan, kenapa nggak Perpu? Bagaimana? Kenapa tidak terbitkan Perpu? Kenapa Mungkin saya tidak perlu Perpu. jelaskan, maksud Oh, saya iya. tadi Perpu. Oke. Jadi Oke. Perpu itu bukan dalam konteks ini. Saya coba menguraikan peristiwa di pilkada pencalonan. Ketika ada sejumlah calon kepala daerah ditangkap, yang kemudian ada desakan dari berbagai pihak agar KPU membatalkan calon tersebut, kami sampaikan tidak bisa. Karena PKPU kami sudah berjalan tentang pencalonan kepala daerah. Sehingga kita sampaikan, kalau ingin membatalkan calon kepala daerah di undang-undang pemilihan, itu silahkan salah satu mekanismenya melalui Perpu. Jadi konteksnya Bang, bukan untuk pemilu, tapi pilkada pada saat pencalonan kemarin. Nah, terkait dengan pemilu, PKPU pencalon yang kami susun, kami tidak menyebut masalah Perpu. Kami diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat peraturan KPU. Dan include di dalamnya yang kami masukkan klausul terkait dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg, begitu. Baik, kalau gitu kita Begini langsung. masalahnya Mas, begini. Mereka ini mesti tahu gitu ya. Materi ini materi level atau derajatnya undang-undang bukan PKPU. Cek undang-undang dasar. Jangan salah itu. Oke, Ini saya ke semangatnya kita setuju. Kenapa mereka tidak minta kepada Presiden terbitkan Perpu mengakomodasi pikiran ini. Kenapa? supaya Karena kita dengan itu tertib dalam lebih kita- kuat, lebih pas dengan menggunakan itu. Tidak, perintah undang-undang dasar pembatasan ini pembatasan. Ya. Begitu ya. Perintah undang dasar tuangkan dalam undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan. Tadi makanya saya bilang kalau peraturan perundang-undangan perintahnya undang-undang dasar kita hormat. Kita nggak punya argumen untuk men-challenge. Mengapa begitu? Tadi saya bilang itu. Kalau kita tidak lagi menggunakan undang-undang sebagai dasar, kita menggunakan semangat, hasilnya adalah kekacauan. Oke, saya ke Bang Pigai. Bang Pigai tadi berbicara soal konteks undang-undang. Namun di saat mantan napi koruptor ini kembali diberi kesempatan untuk meraih kekuasaan, bukankah itu saat dibatasi itu melanggar hak asasi manusia? Namun pada saat ia mencuri uang rakyat juga mencuri hak asasi masyarakat juga. Bagaimana menurut Anda? Jadi gini ya, kalau berbicara mengenai korupsi, korupsi itu suatu perbuatan atau tindakan yang tidak disukai umat manusia di seluruh dunia. Namanya itu hostis humanis generis. Jadi tidak ada korupsi yang dapat dibenarkan. Bangsa kita sudah mengambil standing membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa. Jelas artinya orang-orang yang sudah diputuskan di pengadilan sebagai koruptor tidak boleh diberi pantas diberi hukuman. Itu tentu ya. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang prinsip negara hukum, baik itu hukum hak asasi manusia maupun hukum-hukum tata negara. Di dalam hak asasi manusia itu terdiri dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun, yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, tidak dianiaya. Jadi oleh regulasi apapun, apalagi oleh pemerintah atau secara politik, tidak boleh ada pembatasan. Tetapi ada hak asasi manusia yang boleh dibatasi. Derogable right, yang tadi itu non-derogable right. Yang boleh dibatasi itu salah satunya, misalnya menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Misalnya kalau di Jalan Raya Tamrin, itu jalan bisa menghambat lalu lintas mobilitas. Karena itu dibatasi, dilokalisir di satu tempat. Itu boleh pembatasan. Atau hate speech. Pernyataan-pernyataan yang merendahkan martabat manusia bisa dibatasi. Nah, ada pembatasan meskipun HAM. Hak untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan dan politik. Right to take a part of government itu bisa dibatasi.
Tapi dari sisi undang-undang HAM ya, induknya, karena undang-undang dasar 45 itu berinduk kepada undang-undang human right, hak asasi manusia. Maka kita sudah ratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 dan undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Undang-undang dasar 1945 ya, H huruf J nomor 2 itu dipertegas. Hak asasi manusia yang bisa dibatasi tadi itu hanya melalui undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi KPU harus tahu itu, tidak usah lawan, nggak usah ngeyel, itu aturannya. Karena itu saya mau ingin sampaikan, kalau presiden tidak bisa buat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pengganti undang-undangnya apa? Ya revisi undang-undang pemilu. Terutama pasal 240. Karena di sana diperbolehkan setelah menjalani Masa hukuman. 5 tahun. Oleh karena itulah saya ingin sampaikan bahwa kita setuju tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak bersih. Karena untuk membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa. Tetapi setuju dan tidaknya itu bersumber, kekuasaannya itu bersumber dari undang-undang. Atas perintah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti. PKPU itu bukan undang-undang. Oleh karena itu saya mau ingin sampaikan. Ini kekeringan intelektual tata negara di Istana Negara dan KPU. Jadi KPU dengan pemerintah itu tidak usah ngeyel bahwa hanya boleh dibatasi oleh undang-undang atau perpu. Jadi kalau PKPU itu sudah tidak bisa. Masa PKPU bisa membatalkan undang-undang pemilu? Logikanya apa? Maaf ya. Kita tanya dulu. Saya aktivis korupsi. Pasti saya tidak suka korupsi. Oke. Bahkan saya jijik kalau tidur sama-sama dengan orang koruptor. Tetapi ini kita ini negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Kekuasaan bersumber dari Baik, hukum. kami dapat Itu. poinnya. Sekarang kita ke Mbak Mbak Almas, Almas dulu silakan. dari ICW. Gimana menurut Anda? Ya, terima kasih. Sebenarnya ICW sangat mengerti kalau kemudian peraturan KPU ini menimbulkan pro dan kontra. Tapi kemudian yang perlu diingat di sini adalah KPU sebenarnya sudah melewati semua proses penyusunan PKPU tanpa adanya satu pun yang dilewati. Konsultasi dengan DPR, dengan pemerintah sudah dilewati. Dan kita tahu berdasarkan putusan MK, Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut hasilnya tidak mengikat. Jadi KPU tetap dapat memilih untuk kemudian mengikuti hasil konsultasi tersebut atau kemudian mempunyai pendapat yang berbeda. Bahkan terakhir Kemenkumham sendiri pun sudah mengundangkan PKPU yang sebenarnya yang sebelumnya menjadi kontroversi dan sempat ditolak oleh Kemenkumham. Dan di sini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita garis bawahi adalah bukan calon anggota legislatif yang kemudian dilarang untuk mendaftar, tapi di sini partai politiknya yang dilarang. Mungkin nanti Pak Firyan bisa menjelaskan. Kita bisa lihat draft yang sudah diundangkan oleh Kemenkumham, ada di pasal 4 ayat 3 itu partai politik dilarang mencalonkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kemudian korupsi. Jadi sebenarnya dan kalau kemudian masih dipertanyakan apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak, undang-undang pemilu sendiri pun sudah mengatur, sudah. Artinya apakah beban itu memang dialihkan kepada partai politik begitu. Jadi seandainya partai politik mengajukan caleg yang mantan napi, maka partai politik yang terkena imbasnya begitu sebagai calon yang dicalonkan oleh partai politik dan kemudian merupakan mantan narapidana kasus korupsi otomatis dianggap tidak memenuhi syarat dan dicoret oleh artinya partainya KPU. sendiri yang akan melanggar hak asasi manusia itu tadi maksudnya. Begitu? Partai Berarti politik otomatis- yang melanggar PKPU apabila tetap Iya, mencalonkan artinya kalau mantan narapidana kasus melanggar korupsi. PKPU artinya sama dengan melanggar hak asasi manusia yang dimaksud dengan tiga tadi. Saya Benar, saya tahu persis. Ini karena saya mengikuti. Karena yang terkena langsung dari dampak PKPU itu saya. Kalau Mbak kan cuma diskusi aja. Diskusi nggak punya dampak apa-apa. Yang kenanya kan di saya nih. Ketika PKPU itu ditolak oleh Kemenkumham, ada di pasal 7 ayat H. Ya, sebagai syarat caleg. Kemudian KPU merubahnya menjadi bebannya kepada partai politik.
Tapi esensi masalahnya tetap kepada adalah mantan terpidana korupsi tidak boleh calon. Kalau dulu langsung ke kami, kalau sekarang adalah kepada partainya. Sama saja, toh objeknya adalah sama orangnya. Jadi jangan kita pakai bahasa verbal, tidak kelaparan tapi misalnya kurang kenyang. Jadi jangan diperhalus, dipindahkan saja pasalnya tapi kemudian esensinya sama. Satu hal ya, bahwa ketika saya menjalani hukuman, kalau saya perdebatkan apakah saya bersalah, panjang nanti. Saya tidak makan uangnya, saya tidak pernah menelpon siapapun. Jadi panjang Pak, tapi saya hormati pengadilan. Persis seperti Socrates di sidang pengadilan di Athena, dia hormati pengadilan suci India, dia meminum racun karena dia hormat pada pengadilan. Walaupun dia mengatakan saya merasa tidak bersalah, tapi demi tegaknya dalam menghormati pengadilan saya minum racun dan mati. Sama saja itu pledoi saya waktu di pengadilan. Sama dengan hari ini, saya sudah menjalani hukuman untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Kemudian kesalahan itu sudah ditebus, saya kembali ke masyarakat, kemudian hak saya hilang dibikin oleh KPU. Pertanyaannya, salah saya apa kepada negara ini lagi? Kenapa kami harus dihukum lagi? Jadi harus ada alasan yang kuat. Jangan Anda bayangkan tadi pilkada yang tertangkap, kemudian kami ini yang kehilangan hak. Tidak ada satupun orang yang bisa menghilangkan hak warga negara. Karena soal perasaan. Kenapa kita ramai hari ini? Karena Anda membawa perasaan Anda, asumsi-asumsi Anda menjadi sebuah aturan. Oleh karena itu maka ramai. Kalau kita rujukannya pada undang-undang dan undang-undang dasar tidak akan ramai. Semua menghormati. Walaupun Anda tidak suka pada undang-undang itu, tapi itulah rujukan dasar dan semua pasti menghormati. Tetapi ini kan tidak. Saya berkali-kali mendiskusikan ini. 4 kali. Berbeda-beda stasiun TV. Sebentar Mbak ya. Pasti setiap komisioner beda-beda. Enggak, ini saya tahu persis tadi penjelasan Mbak. Berbeda-beda mengatakan soal pemberantasan korupsi. Kalau Anda memberantas korupsi, bukan begitu caranya. Begitu loh Miriam. Baik, kita jadi akan menurut lanjutkan menurut untuk saya memberikan jangan jawaban. asumsi atau kemauan